Fans, masyarakat Indonesia masih memegang teguh warisan leluhur dengan melaksanakan acara adatnya masing-masing. Salah satu wujudnya ada di Desa Giyanti, Kecamatan Rawakele, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah ini. Setiap Jumat Kliwon, mereka masih melakukan ritual anggiom yang dipercaya bisa mendatangkan ketentraman. Acara adat ini dimulai dengan mencari ikan lunjar dengan bantuan upih atau pelepah pinang. Biasanya, kalau air sungai udah mulai surut, ikan baru bisa ditangkap dengan tangan, atau yang disebut gogoh. Uniknya, pekerjaan kayak gini cuma dilakukan laki-laki aja, fams. Perempuan gak boleh ikutan, biar lebih fokus menyiapkan hidangan. Asik nih, kalau udah ngomongin konsumsi. Nah, ikan yang udah ditangkap, selanjutnya akan dimasak pecak ikan lunjar. Buat yang masih asing, ikan lunjar ini nih, biasa dikenal dengan sebutan wadar, fams. Setelah digoreng kering, ikan dicampur santan dan bumbu pedas untuk dijadikan pecak. Jangan sedih, masih ada tambahan protein lainnya, fams. Ayam yang sudah dibalur bumbu harus dipanggang terlebih dahulu biar nggak amis. Baru deh digoreng sampai matang. Masyarakat Desa Giyanti juga punya nasi yang out of the box loh. Nasi yang sudah matang harus diangin-anginkan biar bisa menyatu. Mereka menyebut dengan sego golong atau nasi yang sengaja dibentuk jadi bulatan kayak gini. Kalau semuanya udah komplit, baru ditata di dalam bakul besar dan dibawa kaum lelaki untuk dimakan bersama dalam kendurian atau selamatan deh. Yang gak kalah heboh, ada tradisi adat Serentahun yang ada di Kabupaten Adat Cipta Gelar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Serentahun biasanya digelar pada tanggal 22 bulan Rayagung, alias bulan terakhir dalam perhitungan kalender Sunda. Bukan tanpa alasan, menurut keyakinan mereka, tanggal 22 Rayagung jadi simbol segala yang berpasangan. Misalnya, siang dan malam, baik dan buruk, hidup dan mati, dan masih banyak lagi. Oh iya, Serentahun sendiri berasal dari bahasa Sunda, yaitu seren yang artinya serah. Dan tahun adalah tahun. Maksudnya, ritual ini jadi semacam upacara penyerahan hasil panen padi selama 1 tahun terakhir. Maklum, padi diperlakukan istimewa karena jadi makanan pokok mereka. Tujuannya sih sebagai perwujudan rasa syukur dan permohonan kepada Tuhan agar hasil panen selanjutnya menjadi lebih berlimpah. Kenapa di situ dibicarakan padi? Karena padi itu salah satunya makanan pokok yang kita makan dan memberikan kehidupan buat kita. Dan rasa syukur yang diberikan oleh Tuhan ke kita, ya itulah rasa syukurnya kita curahkan di pas Serentahun. Fams, hidangan wajib ketika Serentahun adalah menu tumpeng nasi kebuli. Meskipun nasi kebuli identik dengan masakan Timur Tengah, tumpeng yang satu ini nggak pakai daging kambing, melainkan lauk ayam kampung. Tumpeng nasi kebuli dibuat dari aneka rempah dan parutan kelapa yang sudah disangrai. Akan dibuat 134 baskom makanan yang nantinya akan dibagi 3, fams. Bagian pertama untuk imah dalam atau keluarga ketua adat. Bagian kedua untuk warga Cipta Gelar. Dan bagian ketiga khusus untuk tamu undangan dan masyarakat umum. Bagian tersibuk ketika ada ritual adat tentunya bagian dapur imah gede. Dapurnya kayak gak ada liburnya loh, fams. Kalau lagi ada acara adat sebesar ini, dapur imah gede beroperasi penuh selama 1 minggu. Masih ada lagi nih yang gak kalah oke. Ada tradisi merdi desa yang biasa dilakukan setiap 1 tahun sekali di Pemalang, Jawa Tengah. Tradisi ini dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur atas limpahan rezeki yang udah diberikan oleh Sang Pencipta. Dalam kegiatan ini, warga menyiapkan 7 gunungan hasil bumi dan ribuan nasi tumpeng. Dipilih angka 7 untuk gunungannya karena jadi simbol kalau Desa Bawang terdiri dari 7 blok. Fams, semua gunungan ini bakal dibagikan kepada masyarakat secara cuma-cuma alias gratis. Ya, bisa dibilang kegiatan ini jadi semacam bersedekah kepada masyarakat gitu deh. Kalau udah ada woro-woro atau pengumuman diadakannya merdi desa, seluruh warga bakal sibuk mempersiapkan acaranya. Laki-laki bergotong royong bikin gunungan yang berisi sayur-sayuran dan buah. Karena berlimpahnya hasil bumi desa ini, gak heran kalau Desa Bawang dijuluki dengan desa penghasil sayuran dan palawija. Ibu-ibunya jelas di dapur untuk seksi konsumsi. Hehehe. Setiap blok wajib membuat tumpeng semenarik mungkin.
Lauknya juga harus bervariasi, fams. Meskipun nggak ada penilaian, mereka tetap berlomba-lomba untuk bikin tumpeng semenarik mungkin. Kalau udah beres, semua gunungan dan tumpeng diarak menuju alun-alun desa. Kalau udah berdoa bersama, yap, sesuai dugaan, langsung rebutan gunungan. Rame bener ya. Woohoo! Lepaskan, Kak! Lepaskan! Kalau udah jerit-jeritan begini, udahan ya jadi berasa lega deh, fams. Ibarat kata nih, semua beban hidup luntur seketika. Hahaha, emang kayak begini nih yang bikin kangen suasana liburan. Padahal liburannya belum genap sebulan berlalu, ya nggak? Tempat healing ini bisa didapat di Karanganyar, Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Yang nggak kalah menantang ada wahana bernama Krakatau Wave. Namanya aja udah bikin merinding disco ya. Sesuai namanya, di kolam ini kalian bisa merasakan serunya terombang-ambing ombak di bawah kaki Gunung Krakatau. Wait, tenang. Gunungnya cuma replika aja kok. Ombaknya juga bukan ombak laut lepas yang beneran. Sayangnya, kolam ombak ini nggak selalu aktif sepanjang hari, alias terjadwal tiap 30 menit sekali. Nah, kalau alarm udah berbunyi, artinya kolam ombak udah mau dimulai tuh. Serbu! Fams, wahana seluncuran super seru ini termasuk yang terpanjang seantero Lampung loh. Wajib banget untuk dicoba. Seluncuran berbentuk spiral ini punya panjang lintasan 76 meter dan ketinggian 24 meter. Gak heran sih kalau kakak cantik ini sampai teriak histeris gitu. Kalau kurang menantang, cobain deh perosotan ini. Panjangnya sih cuma 14 meter, fams, tapi sudut kemiringan mencapai 50 derajat. Gokil banget sih ini. Masih kurang puas? Tahan. Gak cuma bisa basah-basahan sambil teriak-teriak doang, tapi juga ada beberapa wahana permainan yang gak ada salahnya untuk dicoba. Wow, kapan lagi nih bisa ngerasain hembusan angin Lampung dari atas kereta gantung? Emang sih, bagi sebagian orang yang takut ketinggian, naik kereta gantung terasa menyeramkan. Tapi tenang deh, semua wahana yang dioperasionalkan udah memenuhi standar keamanan kok. Selama kurang lebih 5 menitan, kita diajak bolak-balik melintasi jalur kereta gantung dari atas ketinggian nih, fams. Hihi, ngeri-ngeri sedap ya. Kalau kereta gantung kurang bikin deg-degan, apalagi keringetan, wahana yang satu ini cocok banget jadi pilihan. Kuilah, kita coba sepeda layangnya. Di atas ketinggian lebih dari 5 meter, wahana sepeda layang ini cocok loh buat kamu semua yang ngakunya anak goes. Jalur lintasannya sih udah jelas ada, fams. Tapi kalau capek goes di tengah jalan, gak ada tukang minuman lewat. Siapa bilang kalau wisata yang kayak gini bisa bikin kanker alias kantong kering? Untuk bisa masuk ke area ini, bisa didapatkan dengan merogoh kocek mulai dari 30 ribuan aja loh.